diawali dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia pasti mempunyai latar belakang. Ada 4 latar belakang, yaitu 1. Kebutuhan akan rempah-rempah. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Sehingga di Indonesia dapat tumbuh beraneka ragam macam tanaman. Sedangkan di Eropa ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, sehingga hanya beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh di Eropa. Dan bangsa-bangsa Eropa mempunyai kebiasaan atau mempunyai kelakuan ketika musim dingin mereka menimbun makanan, dan ketika menimbun makanan mereka membutuhkan pengawetnya berupa rempah-rempah. Dan harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal karena melalui distribusi prosesnya sangat panjang. Maka dari itu negara-negara di Eropa sana berlomba-lomba untuk menjual rempah-rempah, dan untuk mendapatkan rempah-rempah mereka harus melakukan penjelajahan samudra ke tempat-tempat yang menghasilkan rempah-rempah seperti Indonesia. Kedua yaitu semboyan 3G. 3G ini terdiri atas gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas, identik dengan kekayaan. Jadi bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan dengan cara mengambil rempah-rempahnya. Lalu kedua glory, kejayaan. Jadi ketika bangsa-bangsa barat sudah datang di tempat tujuannya, mereka pasti akan datang lagi ke tempat-tempat lain untuk mencari kejayaan bangsanya. Yang ketiga adalah gospel, penyebaran agama. Jadi ketika bangsa-bangsa barat datang ke tempat tujuannya, mereka bukan hanya sekedar untuk mencari kekayaan dan kejayaan, tetapi juga untuk menyebarkan agama Nasrani karena dianggap sebagai tugas suci. Yang ketiga ada perkembangan iptek. Perkembangan iptek bermunculan di periode Renaissance. Pada perkembangan iptek ini, banyak bangsa-bangsa barat atau negara-negara di Eropa sana yang sudah bisa membuat kapal besar dengan kompas, sehingga mereka faktor untuk tersesat itu kecil dan sudah dilengkapi dengan layar yang besar. Dari perkembangan iptek ini mereka menjadi lebih semangat lagi, atau perkembangan iptek ini mendorong bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Keempat ada revolusi industri. Revolusi industri terjadi seiring dengan perkembangan iptek. Revolusi industri pertama kali ada di Inggris pada abad ke-18. Dengan adanya revolusi industri ini, proses produksi bangsa-bangsa barat itu mengubah dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dan dengan adanya revolusi industri ini, proses produksi bangsa-bangsa barat menjadi lebih efisien. Karena penggunaan tenaga mesin menyebabkan proses produksi dapat menghasilkan barang dengan jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Dan karena revolusi industri ini, negara-negara barat mulai menggunakan mesin uap sebagai mesin kapal. Dan juga ketika membutuhkan proses produksi, bangsa-bangsa barat membutuhkan banyak bahan baku dan daerah pemasaran yang lebih luas. Bahan baku dan daerah pemasaran dapat didapatkan dengan harga yang murah di luar Eropa. Selanjutnya ada bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia. Pertama, Portugis. Perjalanan bangsa Portugis dalam mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama dengan cara menyusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mencapai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albert dan menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, Portugis berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kedua ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol dalam melakukan perjalanan ke dunia timur mengikuti rute dengan menyeberangi Samudra Pasifik. Pada tahun 1519, Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Filipina di bawah pimpinan Ferdinand Magellan. Tetapi Ferdinand Magellan terbunuh di Filipina karena terlibat konflik dengan warga setempat. Lalu Ferdinand Magellan digantikan oleh Sebastian Elcano dalam melakukan penjelajahan samudra. Dan akhirnya Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521. Ketiga ada bangsa Inggris. Rombongan penjelajahan samudra bangsa Inggris dipimpin oleh Francis Drake. Pada tahun 1557, Francis Drake bersama rekannya yaitu Thomas Cavendish memimpin rombongan penjelajahan samudra Inggris. Dan pada tahun 1579, akhirnya rombongan tersebut sampai di Ternate. Dan ketika sampai di Ternate, Francis Drake langsung membawa rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Yang keempat, ada bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa Portugis.
dan keberhasilan Belanda datang ke Indonesia dibekali oleh buku yang berjudul Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis, karangan Jan Huygens van Linschoten. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Banten, di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Tetapi rombongan Cornelius de Houtman ini diusir oleh penduduk Banten karena sikapnya yang angkuh dan congkak. Lalu pada tahun 1598, untuk kedua kalinya, Belanda datang ke Banten di bawah pimpinan Jacob van Eyck, dan rombongan Jacob van Eyck ini diterima baik oleh masyarakat Banten. Lalu pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indisch Companies atau VOC, atau sering disebut juga dalam bahasa Indonesia Kongsi Dagang Hindia Belanda. Pendirian VOC ini dilakukan untuk mencegah persaingan tidak sehat antar perusahaan dagang Belanda. Jenderal Gubernur VOC yang pertama, Peter Both, mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, lalu dipindah ke Jakarta karena dengan alasan Jakarta lebih strategis. Lalu pada tahun 1615, John Peter Zoon atau JP Koon yang saat itu jabatannya sebagai Gubernur Jenderal VOC yang baru, membujuk Raja Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Dan pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan JP Koon dikabulkan oleh Raja Banten. Dari kebijakan Raja Banten tersebut adalah awal dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi sub B. Materi sub B ini tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Di materi sub B ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial kepada bangsa Indonesia. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli perdagangan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Pada awalnya bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia ini dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Tetapi VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar hubungan dagang jual dan beli. Itulah yang memicu kebencian, kekecewaan, dan perlawanan fisik dari masyarakat Indonesia. VOC memiliki hak-hak istimewa, yaitu hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perdagangan dengan raja-raja, dan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Karena VOC memiliki hak-hak tersebut, pada akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan tetapi juga politik atau pemerintahan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara politik adu domba atau yang bisa dikenal dengan divide et impera. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan perang. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, Johan Matsuyker, Dietschke van Guns merupakan tokoh-tokoh peretak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Kebangkrutan VOC ini dikarenakan banyaknya karyawan yang korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari tahun 1800, Indonesia mulai menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut dengan pemerintahan Hindia Belanda. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia ini, sehingga menerapkan sistem kerja paksa. Salah satu kebijakan kerja paksa yang terkenal dan buktinya hingga sekarang dapat kita saksikan adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dan dibangun 200 tahun yang lalu. Pembangunan jalan raya pos ini merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Mereka tidak digaji dan tidak mendapatkan makanan yang layak. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi. Kerja paksa pada masa pemerintah Hindia Belanda dilakukan di seluruh tempat di Indonesia. Kekejaman Belanda ini masih dapat kita saksikan atau kita baca di buku-buku sejarah. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku.
serta menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas semua wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau land lease title. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan rakyat seakan-akan tidak mempunyai tanah, padahal tanah tersebut adalah milik mereka. Hasil sewa tanah tersebut juga sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga tidak bisa diterapkan di Indonesia. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van Bossche menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda ataupun pribuminya sendiri. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan antara lain sebagai berikut. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanam wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari tingginya angka kematian akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Tentu saja tingginya kematian tersebut bukan semata-mata akibat sistem tanam paksa saja. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik ini. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil, dan pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini dihapus oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agrarial atau Agraris Wet yang mengatur tentang prinsip politik tanah di negeri jajahan. Dan pada tahun 1870 juga keluar Undang-Undang Gula atau Suiker Wet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula ini dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki wilayah Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah Indonesia. Kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ini terbagi dalam dua, yaitu pertama perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama yaitu Sultan Babullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat Maluku dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus terdesak, lalu pada tahun 1570 Portugis mengajak perundingan terhadap Sultan Hairun di benteng Sao Paulo. Tetapi perundingan ini adalah ide licik Portugis untuk menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Kejahatan Portugis menimbulkan kemarahan besar rakyat Maluku. Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, melanjutkan perjuangan dengan gagah. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu, melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari tanah Ternate. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC, J.P. Koen, memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tanggal 22 Agustus tahun 1628 dan pasukan Mataram ini dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Serangan pertama ini gagal dikarenakan
Kurangnya perbekalan juga disebabkannya kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran dan juga persenjataan Belanda yang lebih modern daripada kerajaan Mataram. Sehingga tanggal 3 Desember tahun 1628, pasukan Mataram ditarik kembali ke Mataram. Lalu Mataram segera mempersiapkan serangan yang kedua dengan pimpinan Kiai Adipati, Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir pada 1 Oktober tahun 1629. Serangan yang kedua ini juga gagal disebabkan faktor yang sama seperti serangan pertama, dan juga ditambah dengan faktor lumbung-lumbung padi milik kerajaan Mataram dibakar oleh Belanda. Yang kedua yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Diponegoro merupakan perang besar yang dihadapi oleh Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang sudah lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Perang Jawa dikumandangkan untuk mengusir Belanda. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun langkah ini gagal. Selanjutnya Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah pasukan Diponegoro. Pada bulan Maret tahun 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Tetapi itu adalah tipu muslihat Belanda. Ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Aceh. Berdasarkan Traktat London tahun 1871, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang kerajaan Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman pada tanggal 5 April tahun 1875. Semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Siasat konsentrasi Stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snodgrass sebagai ahli bahasa, ahli sejarah, dan sosial Islam. Menurut Hugroch, Aceh tidak mungkin mempan dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah dan jiwa jihad orang Aceh yang sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah mengadu domba antara golongan uli balang atau bangsawan dengan kaum ulama. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada uli balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung sampai tahun 1930. Selanjutnya kita masuk ke materi sub terakhir, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Di materi ini diawali oleh latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri maupun di luar negeri. Uraian berikut akan menjelaskannya. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1901. Kemunculan politik etis berawal dari kritikan Konrad Theodor van Deventer. Pada 1899, Van Deventer menulis kritikannya dalam majalah The Gids berjudul In Iriskut atau Debt of Honor atau utang budi atau utang kehormatan. Ia mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk penduduk Hindia Belanda. Politik etis ini terkait dalam 3 bidang, yaitu bidang irigasi atau pengairan, bidang emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang terpuruk. Namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah dari bidang pendidikan. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah.
Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia yang semula bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. C. Yaitu rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang D yaitu perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta Perkumpulan Kaum Betawi. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan, yaitu Trikoro Darmo pada tahun 1915, Jong Java pada tahun 1915, dan Jong Sumatera Nenbon pada tahun 1917. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada awal abad ke-20 antara lain Jong Islamiten Bon atau CIP, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, Muda Kristen Jawi, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Yang E adalah berbagai paham baru. Dengan demikian, paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi berkembang di Indonesia. Berbagai paham baru tersebut mengajarkan langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan paham tersebut di Indonesia terlihat pada keragaman ideologi dalam organisasi pergerakan nasional. Yang F, berbagai peristiwa di luar negeri. Peristiwa-peristiwa tersebut sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Perang Jepang-Rusia pada 1905 berkaitan erat dengan perebutan wilayah semenanjung Korea dan Manchuria. Dalam pertempuran di Port Arthur pada 2 Januari 1905 dan Selat Tsushima pada tanggal 27 sampai 28 Mei 1905, Jepang meraih kemenangan. Kemenangan Jepang telah menginspirasi bangsa-bangsa di Asia melawan kolonialisme dan imperialisme. Kemenangan tersebut juga mendorong munculnya pergerakan nasional di Indonesia. 2. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Munculnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi beberapa peristiwa yang terjadi di Filipina, India, Tiongkok, Turki, dan Mesir. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Dalam perkembangannya, mahasiswa Stovia sepakat membentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo adalah memberikan pengajaran bagi orang Jawa dan berusaha membangkitkan kembali budaya Jawa. Pada 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Selanjutnya Yogyakarta menjadi pusat kegiatan Budi Utomo. B. Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1911, didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya, tanggal 30 September tahun 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pada tahun 1915, jumlah anggota SI mencapai 800.000 orang. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Indis Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Indis Partij didirikan pada 25 Desember tahun 1912 di Bandung. Tokoh pendiri Indis Partij ada 3, yaitu Dawes Dekker, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh tersebut dikenal dengan 3 serangkai. Tujuan utama Indis Partij antara lain menumbuhkan dan meningkatkan
jiwa persatuan semua golongan, memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Sikap Indispartij terhadap pemerintah Belanda sangat tegas, antipati, dan non-kooperatif. Tokoh-tokoh Indispartij juga aktif dalam menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1913, pemerintah Belanda menetapkan Indispartij sebagai organisasi terlarang. Selanjutnya, pada Agustus 1913, ketiga pemimpin Indispartij diasingkan ke Belanda. D. Perhimpunan Indonesia atau PI. Semula bernama Indisvereniging. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indisvereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925, berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia Merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Abdul Majid Joyo Adidiningrat, Iwa Kusuma Sumari, Sasro Mulyono, Sartono, Gunawan Nangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Yang E. Partai Nasional Indonesia. Pembentukan PNI terinspirasi oleh Perhimpunan Indonesia. Pada 1925, kaum intelektual muda Indonesia membentuk sebuah perkumpulan yang bernama Adimini Sadi Club di Bandung. Organisasi ini didirikan oleh Soekarno, Sunarjo, Ali Sastromijoyo, dan Sartono. Selanjutnya pada 4 Juli 1927, di Bandung perkumpulan tersebut berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada saat itu PNI dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Organisasi ini terbuka dan revolusioner. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Pada 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya, para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari tahun 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Batavia sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari. Berdikari berarti berdiri sendiri. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan berbagai kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam segala kegiatan. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya sebagai berikut. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat di sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini gagal. Sebagai gantinya, gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tanggal 1 Maret 1943, Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra. Pada akhirnya, organisasi Putra dibubarkan oleh Jepang.
pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Eksploitasi kekayaan alam. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan barat perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Kondisi ini mengakibatkan musibah, kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Sikap manis Jepang hanya sebentar. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap C, yang ke C. Sikap kaum pergerakan. Propaganda Jepang sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang tetap saja sebagai penjajah. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator maksud saya, karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya ada pemimpin putra. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah mendukung perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa pengetahuan Jepang. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amar Ramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal atau keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. 3. Perlawanan bersenjata. Ada perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Coting, Aceh. Pada tanggal 10 November tahun 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari tahun 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu ditembak mati. C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sidang Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Haji Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. D. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodanjo, komandan peleton. Peta tanggal 14 Februari tahun 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Para pejuang Peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajah. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan maupun politik. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. Perluasan penggunaan lahan. Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial saja yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan swasta. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk membuka lahan perkebunan. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia, terutama pada akhir abad ke-19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan perkebunan pada masa kolonial Barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk Indonesia. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. Negara Suriname di Amerika Selatan. Di dalamnya banyak terdapat warga keturunan suku Jawa yang hidup turun-temurun sejak penjajahan Belanda. Mengapa mereka dapat sampai di Suriname? Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengirim banyak tenaga kerja ke Suriname yang juga merupakan wilayah jajahan Belanda.
pengenalan mata uang. Sebelum kedatangan bangsa Barat, masyarakat Indonesia telah mengenal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut berupa perdagangan, baik dengan pedagang lokal maupun mancanegara. Salah satunya melalui pengadaan perkebunan, tanam-tanaman yang memiliki nilai jual di pasar internasional. Salah satu pasar internasional yang dipasok tembakau dari Indonesia berada di kota Bremen, Jerman. Berbagai perusahaan pada masa kolonial melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi rakyat Indonesia makin berkembang. Perkembangan kegiatan ekonomi juga berdampak pada munculnya sistem ekonomi uang. Pada masa pemerintahan Belanda, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran barang atau jasa. Jenis mata uang yang dipakai adalah gulden. Masyarakat mulai menggunakan uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Penggunaan mata uang kemudian berkembang lagi dengan munculnya sistem kredit. Pemerintah Belanda mengenalkan sistem kredit dengan mendirikan bank kredit rakyat untuk memperoleh pinjaman guna membeli benih padi. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Adapun bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah. Dari tingkat rendah, para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo dan lagu-lagu lain, menghormati bendera Hinomaru, serta melakukan gerak badan Taiso dan Sekirei. 4. Perubahan dalam aspek politik. Dengan kebijakan yang kaku dan keras secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada pada zaman Hindia Belanda dibubarkan. Hanya Miai yang kemudian diperbolehkan hidup karena organisasi ini dikenal sangat anti budaya Barat atau Belanda. Kempetai selalu memata-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Akibatnya muncul gerakan-gerakan bawah tanah. Jepang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekuasaannya di Indonesia. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Pada akhir masa kedudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia yakni kemerdekaan Indonesia. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa kedudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormati matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bangsa Indonesia.